Selamat datang kembali di Wonosobo View dan selamat datang kembali di Jalan Sampek di pagi hari ini. Mau buka toko ya guys. Maaf kalau ada penampakan yang merusak pemandangan. Jalan Sampek ini walaupun jalan kampung tapi sangat ramai ya guys. Ini karena di sebelah kiri ini, ke sebelah kiri ya, ini kan ada sekolah Bisu Tuli Don Bosco ya, salah satu sekolah bisu tuli yang terbesar di Indonesia. Dan juga kalau belok ke kanan itu ada SMA dan kalau sekarang SLTA dan SMK Muhammadiyah. Jadi setiap pagi banyak sekali yang berangkat sekolah atau kalau siangnya itu pulang sekolah lewat jalan ini. Dan kalau lurus terus itu ke kiri itu ada Kampung Sampek ya, Kelurahan Sampek, dan dari situ banyak yang kerja lewat jalan ini juga, makanya kalau pagi ramai banget. Nah kalau ke kanan itu ada RSUD Setionegoro ya. Kalau lurus terus itu bisa sampai ke kota. Kalau orang Wonosobo menyebut kota itu sekitar pasar sama alun-alun ya, itu disebut kota. Soalnya pusat perekonomiannya itu ada di situ sama pusat pemerintahannya. Wonosobo sekarang setiap malam ini hujan terus ya guys. Ini tumben-tumbennya pagi ini Cerah ceria secerah dompet tanggal muda. dan beberapa tahun ini ya guys, Wonosobo memang semakin panas saja. Kalau dulu ya walaupun siang hari, siang bolong, ini jarang bisa keringetan ya guys. Walaupun panas itu ya katanya, tapi di badan itu udaranya tetap dingin, jadi kan nggak bisa keringetan ya guys. Airnya kan di badan jadi kurang enak ya karena keringatnya nggak bisa keluar. Tapi sekarang kalau saya jalan kaki ya, karena memang bisanya jalan kaki, naik kendaraan nggak bisa, naik angkutan juga sayang duitnya. Itu dari Sampek sampai Sumberan itu paling cuma berapa menit ya, nggak nyampe 15 menit aja udah keringetan kayak habis ikutan lomba maraton. Dulu sih pernah ya, waktu pandemi itu suhu udara Wonosobo itu agak turun dikit gitu. Mungkin karena jarang ada kendaraan lewat ya, itu karena efek lockdown. Jadi pencemaran udaranya dikit sehingga menyebabkan udaranya cukup dingin, sejuk, seger itu. Tapi setelah pandemi, setelah lockdownnya dicabut ya udah kembali naik lagi, kembali panas lagi. Suhu rata-rata di Wonosobo ini berkisar antara 18 derajat Celcius ya, yang rendah. Tapi kapan ya itu pernah sampai 15 derajat Celcius ya, dingin banget itu, apalagi kalau malam.
hingga 28 derajat Celcius waktu suhunya panas ya. Tapi waktu El Nino ngamuk berapa bulan yang lalu itu pernah tembus sampai 39 derajat Celcius. Wonosobo aja yang terkenal kota dingin bisa sampai 39 derajat Celcius. Lalu gimana nasibnya kota-kota yang memang sudah dari dulu panas ya guys, kayak Jakarta, Semarang gitu. Lalu apa penyebab Wonosobo yang terkenal sebagai kota dingin ya? Karena terletak di lereng Gunung Sindoro Sumbing yang topografinya ini pegunungan, mengalami kenaikan suhu atau cuaca panas akhir-akhir ini. Ini ada beberapa faktor ya, seperti misalnya faktor alam. Di faktor alam ini contohnya adalah karena adanya perubahan iklim global yang mempengaruhi pola cuaca lokal. Lalu posisi geografis ya. Wonosobo ini walaupun terletak di dataran tinggi, namun masih saja terpengaruh oleh perubahan iklim. Nah, juga musim kemarau yang panjang ya. Wonosobo ini pernah mengalami musim kemarau panjang waktu El Nino ngamuk ya. 3 bulan tidak ada hujan beras. Padahal biasanya yang lainnya belum hujan, Wonosobo udah hujan duluan. Wonosobo itu kayak Bogor, curah hujannya cukup tinggi. Lalu yang paling sering ini mungkin adalah faktor manusianya ya, seperti pembakaran hutan dan lahan yang menyebabkan meningkatnya emisi gas rumah kaca. Dulu pernah ya guys, Wonosobo itu Gunung Sindoro Sumbingnya itu ya terbakar. Apinya itu saking gedenya ya guys, sampai terlihat dari kota. Padahal kan lumayan jauh juga ya kota sama puncak Gunung Sindoro Sumbing ini. Mana kejadiannya malam lagi sehingga nyala apinya itu sangat kelihatan merah-merah gitu, kayak apa ya, pokoknya serem gitu rasanya. Itu adalah efek dari pembakaran hutan dan lahan di lereng Gunung Sindoro Sumbing ya. Selain efeknya ini meningkatkan emisi rumah kaca. Nah, yang kedua ini adalah pertambahan populasi karena masyarakatnya bertambah banyak ya. Ini meningkatkan kebutuhan energi dan transportasi. Nah, lalu perubahan penggunaan lahan karena adanya konversi hutan menjadi lahan pertanian atau perumahan ini menyebabkan perubahan cuaca ya. Dulu waktu ya masih abad ke-20-an tuh ya guys, dari Kabutuh itu sampai ke Sayangan itu yang deket Tugu Karika, itu rasanya kalau lewat situ guys, apalagi malam-malam, rasanya itu jauh banget ya guys, karena masih hutan di situ ya, nggak hutan-hutan lindung banget sih, tapi masih sepi, masih banyak pohon itu ya. Jadi rasanya kalau lewat situ malam-malam terus sendirian ya, walaupun naik ke angkutan umum atau naik ojek tuh rasanya ngeri gitu ya. Tapi sekarang dari Butuh sampai ke Sayangan itu rasanya deket banget guys, karena apa? Sudah banyak perumahan di situ. Jadi rasanya jaraknya itu deket banget. Nah, karena hutannya ini sudah dirubah ya jadi perumahan dan jadi lahan pertanian. Lalu polusi udara ya, karena banyak
sekali kendaraan di Wonosobo ini. Kalau teman-teman lihat video yang ada di Jalan Setionegoro, Jalan Angkatan 45, Jalan Resimen 45, apalagi Jalan Ahmad Yani, waduh itu kendaraan yang lewat banyak banget, yang lewat, yang parkir sudah kayak dealer kendaraan aja itu pinggir jalan. Itu menyebabkan emisi gas buang kendaraan ini meningkat pesat ya, dan menimbulkan panas karena adanya efek rumah kaca. Lalu adanya faktor lokal seperti kurangnya vegetasi ya. Ya memang sih kalau jalan-jalan di kota ya masih ada lah ya pohon-pohon yang besar itu kayak di hutan kota, di pemakaman Honggoderpo atau di pinggir jalan itu masih ada pohon-pohon yang besar ya, apalagi di alun-alun pohon beringinnya besar-besar. Tapi kalau kita lihat ya, Wonosobo ini hutannya sudah mulai berkurang banyak ya, kayak di Dieng itu ya, gunung-gunung itu ya, bukit-bukit kecil-kecil itu udah gundul, itu pohonnya habis ditebangi diganti menjadi lahan untuk tanaman kentang dan lain sebagainya. Ini menyebabkan berkurangnya kemampuan menyerap karbon dioksida sehingga udara menjadi tambah panas. Nah ini menyebabkan kualitas udara ini memburuk ya, dan penggunaan energi tidak efisien ini juga membuat semakin panas suhu udara di Wonosobo. Dan syukurnya sih ada solusinya ya, dan pemerintah Pemkab Wonosobo ini juga sedang mengusahakan solusi ini, tapi ya gimana lagi ya. Seperti solusinya ini menghijaukan kembali dengan menanam pohon dan mengembangkan taman kota. Taman kota ini ya ada banyak ya, kayak di Taman Plaza itu juga pohonnya lumayan. Terus di Taman Kartini, alun-alun lagi itu pohonnya banyak banget, pohon beringinnya yang gede-gede. Tapi ya itu tetap aja masih kurang ya guys. Dan menggunakan energi yang terbarukan seperti energi surya, angin, dan hidro. Juga mengurangi konsumsi plastik. Ini mengurangi sampah dan polusi. Kalau ini sih dari masyarakatnya kelihatannya masih agak susah guys. Karena gimana coba, apa-apa sekarang pakai plastik, belanja pun, padahal kan pihak tokonya ini mengusahakan supaya meminimalisir penggunaan plastik ya, tapi ya tetap saja beli 1 kilo maunya plastiknya double, padahal plastik satu aja cukup ya guys. Lalu meningkatkan kesadaran masyarakat dengan edukasi tentang lingkungan dan perubahan iklim. Kalau ini memang sih sudah diusahakan ya oleh Pemkab Wonosobo, tapi ya kurang tahu ya masyarakatnya sendiri. Kadang kayak saya itu ya penggunaan plastiknya masih aja itu ya banyak. Udah gitu kan plastik itu ya tidak bisa terurai dengan cepat, buangnya sembarangan, barber gitu aja. Terus ya gimana lagi ya guys, apa memang buminya sudah tua ya, kayak kebanyakan orang makanya suhu makin panas. Kalau daerah kalian gimana guys? Apakah suhunya
Masih sama seperti yang dulu atau tambah panas? Kalau Wonosobo terus terang ya guys, suhunya memang tambah panas. Sepanas hati seseorang yang melihat ternyata gebetan malah jalan dengan teman sendiri. Cukup sekian ya pembahasan tentang Wonosobo yang sekarang tambah panas saja ini guys. Sampai bisa keringetan. Dulu kelihatannya langka banget ya keringetan di Wonosobo ini. Tapi sekarang jalan dikit aja udah keringetan. Dan penyebabnya, faktor penyebab kenapa Wonosobo tambah panas dan solusinya mudah-mudahan solusi ini bisa diterapkan oleh semua lapisan masyarakat ya, sehingga Wonosobo kembali sejuk lagi, mudah-mudahan. Kalau ada salah kata saya mohon maaf dan terima kasih sudah menonton.